One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, diawasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana baku hantam Ause versus Dewa Erlang masih berlanjut. Bentrokan dari mereka berdua mampu menggetarkan dan membuat semua orang panik yang melihatnya. Semua orang yang melihat bentrokan dahsyat itu hanya bisa terdiam, apalagi para jinggang melongo baik. Berbeda halnya dengan Baji yang kebingungan bagaimana bisa Ause mempunyai kedua tangannya kembali. Aoling, Aobing, dan Raja Tianqi sangat senang melihat Ause sang Raja Naga kuno kembali. Dewa Erlang yang masih bentrok dengan tangan emas Ause berkata, "Sial, ini semua benar-benar menarik." Ause yang sombong berkata, "Hei Dewa Erlang, ini bukanlah saatnya untuk meminta belas kasihan dariku." Dewa Erlang yang merasa diremehkan mulai mengeluarkan aura barbar yang sesungguhnya, yang membuat bentrokan itu berakhir. "Dasar naga konyol," begitulah ujarnya. Ause yang masih sangat bersemangat bertarung langsung menyerang Dewa Erlang dengan serangan naga tangan emasnya itu. "Hei Dewa Erlang, kau benar-benar lambat." Dan serangan naga Ause itu pun mampu mendorong Dewa Erlang dan menggigit tepat di dadanya, yang membuat Dewa Erlang terpental begitu saja. Ause yang mulai percaya diri berkata, "Lihatlah ini kalian semua, tangan emasku dan kekuatan gilaku ini." Ause yang mulai sombong dan menjadi perhatian semua orang tiba-tiba dipukul oleh Cubaji. "Hei Ause, bisa-bisanya kau datang dan menjadi perhatian semua orang. Kau sungguh tak tahu sopan santun padaku. Apakah kau tidak tahu aku sedang baku hantam dengan dua jinggang yang sedang sekarat itu?" ucap Cubaji. "Hahaha, aku tak tahu akan hal itu Baji." Di saat Baji sedang menggibah para jinggang, tiba-tiba para jinggang itu pun menyerang Baji dan Ause secara bersamaan. Akan tetapi serangan itu dengan sangat rileksnya, dengan mudahnya, ya kan, ditepis oleh tangan emas Ause ini. "Dasar para sampah, menyingkirlah. Kau tidak tahu malu, orang sedang berbicara kau ganggu. Aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian berdua pantas disebut sebagai salah satu dewa, hah? Menyerang musuh secara diam-diam begitu saja," ucap Ause yang mementalkan mereka berdua. Para jinggang yang terpental itu kembali menyerang Ause dan Baji sambil berkata, "Kalian itu terlalu sombong, kalian pantas mati di tanganku. Karena dewa akan benar-benar menang dalam acara baku hantam ini. Aku tak tahu apakah kalian ini dewa atau apa gitu ya kan. Tapi yang jelas bagiku kalian bukanlah siapa-siapa." Lalu Ause pun berkata, "Serahkan saja para dewa ini kepadaku Baji." Lalu Ause pun berubah menjadi naga biru yang dibalut oleh api biru yang menyala-nyala di seluruh tubuhnya, yang membuat para jinggang itu termakan oleh naga biru yang mengerikan itu. "Matilah kalian." War. Raungan naga biru itu menggema di sana, yang menandakan para jinggang itu sudah selesai akan hidupnya. Semua yang melihat, mendengar raungan dan serangan Ause itu terkejut dibuatnya, karena serangan Raja Naga Ause benar-benar luar biasa, yang mampu membuat para dua jinggang itu mendarat indah di alam baka. Sementara itu, Baji, Aobing, dan Aoling sangat senang saat melihat itu. Tapi berbeda halnya dengan pasukan surga yang lainnya. Mereka kaget, shock, dan down saat melihat salah satu dua pentolannya kalah dan mati begitu saja. Sementara itu, Somo dan pasukan elit Asura lainnya melihat kejadian itu di atas tebing. Somo mengatakan, "Kau gila Raja Naga Ause, hanya dalam beberapa hari saja kekuatan baku hantammu benar-benar meningkat drastis." Ause sang Raja Naga pun mulai makin percaya diri. Baji yang melihat kekuatan gila Ause ini mulai bertanya kepada Ause, "Hei Ause, bagaimana kau bisa mendapatkan tangan kiri yang overpower ini?" Ause mengatakan, jika tangan kirinya ini adalah tangan legenda yang diberikan oleh kakek tua Neza. Lalu Ause pun mengingat kembali semua perkataan kakek Neza sebelum ia pergi ke medan perang. "Hei Ause, aku membuat tangan ini dengan jiwa nagaku. Apa kau bilang? Hahaha, jangan banyak bicara Ause, dengarkanlah ucapanku. Tangan ini kuberikan kepadamu dengan semua jiwa naga kuno 1000 tahun milikku. Yang itu artinya kau memiliki kekuatan naga kuno 1000 tahun milikku di tanganmu sekarang." "Hei, kenapa kau melakukan itu kepadaku Neza?" Aku melakukan itu bukan untuk membantumu, melainkan karena aku suka dengan sifatmu yang sembrono itu." Lalu kakek Neza, "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" "Jangan banyak berpikir, lepaskan saja sambungan itu dariku. Kau ingat Ause, mulai sekarang
Aku adalah dirimu dan kau adalah diriku, ucap kakek Neja yang sudah mulai mengering di sana. Lalu Shin pun berpindah ke timeline sekarang, di mana Chubaji berkata kepada Ause, "Hei Ause, kalau begitu, apakah kakek Neza bisa memberikan tangan yang sangat gila ini kepadaku?" Hahaha, kau itu konyol, Baji. Tangan ini tangan naga, bukan tangan babi, Baji. Di saat mereka sedang asik berbincang-bincang, Dewa Erlang pun muncul di hadapan mereka sambil berkata, "Hei, apakah kalian sudah selesai merumpinya?" Sambil melangkah dengan gagahnya kepada Ause dan juga Baji. "Wow, Dewa Mata Tiga, kau memang orang yang berbeda dari para dewa lainnya. Terima kasih naga kecil, tapi maaf, aku tidak akan sungkan lagi denganmu dan akan menikmati pertarungan baku hantam ini," dengan sangat serius ucap Dewa Erlang. Lalu para jinggang pun melaporkan kondisi kedua temannya yang terluka itu kepada Dewa Erlang, bahwa mereka berdua sudah ada di alam baka. "Hahaha, dengarkan itu Dewa Erlang. Apakah kau tidak takut itu terjadi kepadamu?" ucap Chubaji. "Lawanlah dia kalau berani. Hahaha, dasar babi gendut yang suka bersembunyi di balik ketiak orang lain," ucap Dewa Erlang yang mencoba mengompori Chubaji. Baji yang kesal akan hal itu mencoba menyerang Dewa Erlang dengan mode biasanya. Namun hanya dengan aura-aura dari tombak emasnya itu mampu membuat Chubaji terpental serta tertebas di sana. Ause yang melihat babi jelek terpojok mencoba menolongnya dengan tangan emasnya itu yang berhasil membuat Baji selamat dari serangan Dewa Erlang. Namun di saat itu terjadi, tiba-tiba tangan emas Ause itu pun mulai aneh. Jalar-jalar itu keluar dengan sendirinya. Sementara itu, di sisi lainnya, Tang Sanzang, Dewa Yuta, dan Sang Wujing sedang mengejar-ngejar Bailang yang terus kabur dari mereka. "Hei, tunggu Bailang," ucap Wujing. Namun Bailang terus berlari sampai pada akhirnya dia menemukan air terjun yang sangat tinggi. Lalu melompat dari ketinggian yang sangat tinggi itu. Bailang berkata, "Maafkan aku guru, aku tidak bisa menjadi murid yang baik untukmu," ucap Bailang sambil menangis. Sambil tak bisa berhenti berlari, Wujing mencoba menyelamatkannya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Bailang keburu loncat dari tebing air terjun itu. "Kau Wujing, aku hanya siluman yang tak berguna," ucap Bailang sambil terjun bebas di sana. "Bailang, kau ini," ucap Wujing. Di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan Dewa Rulai, Ause, dan Dewa Erlang sedang berjalan bersama-sama di tengah hutan bambu. Pasti kalian akan merasa tidak nyambung dengan kejadian baku hantam antara Dewa Erlang versus Ause yang sedang terjadi di chapter sebelumnya. Namun tenang saja, Mimin akan menjelaskan kepada kalian jika awal chapter kali ini timelinenya setelah Dewa Rulai datang di tengah baku hantam mereka dan membawa mereka berdua ke tempat bambu ini. Jadi kalian nonton saja sampai akhir ya, biar mengerti apa maksud dari chapter kali ini. Di saat mereka berjalan bertiga, Dewa Erlang berkata, "Hei Dewa Rulai, apa yang ingin kau lakukan? Kau hanya punya waktu 1 jam untuk kau menjelaskan sesuatu kepada kami." "Sial tanganku. Hei Ause, apakah tanganmu baik-baik saja?" Kau tak perlu khawatir, ini bukanlah masalah, aku masih bisa mengendalikannya." "Syukurlah kalau begitu. Tanganmu itu adalah senjata bermata dua. Hati-hatilah saat kau menggunakannya," ucap Dewa Rulai. "Ya, aku mengerti akan hal itu." Lalu mereka pun terus berjalan dan terus berjalan. Sampai pada akhirnya mereka sampai di suatu tempat. Kemudian Dewa Rulai pun duduk begitu saja. Ause dan Dewa Erlang hanya bisa terdiam dan melihat itu semua. "Hei Dewa Rulai, apa yang kau lakukan? Jangan membuang-buang waktu kami," ucap Dewa Erlang dan Ause. "Hei kalian berdua, apakah kalian tidak memperhatikan dengan baik daun-daun bambu yang berjatuhan itu?" Di saat daun-daun itu jatuh, setitik cahaya dari tubuh Dewa Erlang dan juga pedang Ause terlihat. Lalu Dewa Rulai yang merasakan itu berkata, jika Dewa Erlang dan Ause memiliki hawa membunuh yang menggebu-gebu, yang membuat mereka berdua tak mengerti dan tak paham akan hal apa yang Dewa Rulai perbuat. Dewa Rulai menyuruh mereka berdua untuk duduk dan bermeditasi. Hei, apa ini bercanda? Perang di Naga Laut Timur masih belum berakhir, jadi apa yang kau lakukan? Ucap mereka berdua yang kebingungan. Dewa Rulai yang mendengarkan perkataan itu menjawab dengan sangat santai dan rileks. Hei, apakah kalian lupa jika kalian memberiku waktu 1 jam untuk menjelaskan ini semua? Jika begitu, kalian bisakah duduk sejenak serta tenangkanlah diri kalian? Mereka berdua pun duduk berdampingan dan melepaskan senjata mereka.
Di saat meditasi berjalan, mereka berdua mulai bisa tenang, serta mendengarkan jelas daun-daun yang berjatuhan itu. Setelah mereka tenang, mereka pun membuka mata mereka. Dewa Rulai pun mulai berbicara kepada mereka dan menanyakan mereka satu persatu. Dewa Rulai berkata, "Hei Dewa Erlang, kapan kau mau bertarung lagi?" Dewa Erlang yang mendengarkan hal itu kebingungan dengan perkataan Dewa Rulai. "Apa maksudmu, Tathagata?" "Maksudku, apa yang akan kau lakukan setelah berhasil mengalahkan para naga?" Dewa Erlang menjawab, "Tentu saja aku akan terus bertarung demi surga." "Sampai kapan kau akan terus bertarung, Dewa Erlang?" "Jika di dalam tubuh kalian ada sesuatu yang aneh." Jadi kau sudah mengetahuinya. Kami akan terus bertarung, hanya itu yang bisa kami lakukan. Jika tidak, tubuh kami akan mati terbakar. Tapi bukan berarti kalian harus saling membunuh. Semua ini akan ada jalan keluarnya. Tapi Dewa Rulai, ini adalah satu-satunya cara yang kami tahu, yaitu baku hantam. Apa kau pikir setelah kalian mengalahkan suku naga, kalian akan berhenti begitu saja? Kurasa tidak. Bahkan mungkin kalian akan baku hantam lagi dengan para suku Asura. Hei Ause, kenapa kau membunuh dua jinggang tadi? Ya jelas aku terpaksa melakukannya karena mereka menyerang istanaku. Jadi wajar saja jika aku membunuh mereka. Hah? Apa kau yakin hal itu? Kurasa itu bukan alasannya. Jujur saja, sang Raja Naga. Ya entah kenapa aku ingin membunuh mereka pada saat itu. Oh begitu ya. Hei Dewa Erlang, aku sangat salut kepadamu yang masih bisa mengontrol tubuhmu. Namun pertanyaanku kepadamu, sudah berapa banyak orang yang kau bunuh? Tentu saja sudah sangat banyak sekali. Apakah kau pernah membunuh orang tak berdaya, anak kecil, orang tua, dan wanita? Ya tentu saja tidak pernah. Karena itu adalah prinsip seorang jenderal. Lalu, kenapa kau bertanya seperti itu, Dewa Rulai? Lihatlah ini kalian berdua, ucap Dewa Rulai yang sedang melakukan sesuatu. Cahaya putih pun menyelimuti mereka. Apa ini, ucap Ause? Lihatlah dunia ini. Setelah setengah tahun ini, kejadian yang mengerikan terjadi di mana-mana. Pembunuhan dan dendam merajalela. Semua ini bahkan terus terjadi seiring berjalannya waktu. Bahkan hal aneh ini tidak terjadi di bangsa naga saja, melainkan 3 alam semesta. Menurut kalian, apakah kalian berdua tidak merasa ada yang aneh dengan semua ini, ha? Maksudmu Dewa Rulai, ada seseorang yang membuat semua ini terjadi seperti ini? Ya, benar sekali Dewa Erlang. Di saat mereka berdiskusi itu, tiba-tiba Tang Zhang pun berada di sana untuk melaporkan keadaan mereka seperti apa. "Apa? Kenapa ada guru?" ucap Ause. "Gawat Dewa Rulai, aku sudah membunuh muridku sendiri. Tadinya aku berniat untuk menyelamatkannya dari hawa jahat yang mengendalikannya itu. Tapi entah kenapa aku bisa berbuat sampai sejauh itu. Kalian berdua, lihatlah. Bahkan Tan Zhang saja memiliki niat membunuh. Di balik ini semua pasti ada dalangnya. Dan kekuatan orang itu benar-benar sangat luar biasa. Sampai-sampai mampu membuat ketiga alam menjadi rumit seperti ini. Kalian lihatlah rambutku ini. Aku pernah bersentuhan dengannya sebelumnya yang membuat rambutku menjadi seperti ini. Apa itu, Dewa Rulai?" Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Arigato.